Progres untuk pembuatan kabinet sunblast kering ya. Ini lubang sarung tangannya nggak sampai sebesar kayak kemarin. Ini pas karena operatornya bekerja cuma saya, jadi saya sesuaikan ukurannya dengan ketinggian siku saya sendiri. Alas kerja di sini sama kayak ukuran 85. Nanti detailnya saya buatkan videonya tersendiri. Ini hanya garis besarnya, dan ini letak exhaust mungkin kira-kira ada di sini. Lalu dust collector PSO2 atau PS2, tapi sama kayak tangki pasir. Ini hanya rencana kasar, nggak keluar dari kabinet supaya lebih nyaman kerjanya. Pertama, ini adalah intake-nya dari kompresor. Saya ingin masuk. Ini udah connect. Kalau ini masih kondisi tertutup, tunggu penuh baru dibuka. Kalau udah pressernya, kalau ini ditutup, artinya artinya angin akan neken pasir ke bawah. Tapi kalau ini dibuka, dia akan lari ke bawah ini. Ini keran untuk metering valve. Jadi kalau terlalu buka, maka pasir yang keluar juga akan terlalu banyak. Kalau dibuka seperempat setengah juga pasir yang keluar nanti ngikut ya, sedikit juga. Nanti disesuaikan di saat kerja. Titik bertemunya pasir yang turun dari atas, terus ini yang dari kompresor ke bawah tadi. Baru di sini selangnya ini masuk ke sini, terus ke nozzle ini pasirnya keluar. Kurangannya gini, ini sering kegerus, ini efeknya. Jadi teman-teman bisa ngakalin, nanti dibuatkan housing nozzle untuk apa, biar nggak gampang kegerus. Semoga nanti saya bisa bikin videonya ya untuk memodifikasi ini biar lebih awet. Terus yang berbahaya ketika gini, kebanyakan pakai sunpot itu, kalau lubang, saya pakai nozzle 4 mili ya sebelumnya. Kebanyakan kalau lubang nozzle-nya terlalu kecil, terus meshnya pasir gede, akhirnya sering mampet. Kedua, yang sering mampet itu karena pasir yang masuk ke tangki nggak diayak dulu, jadi tersumbat ke kotoran. Itu sering terjadi ya. Nah, pada waktu tersumbat gini, lebih baik yang dilakukan tutup keran anginnya, intake-nya. Cuma caranya ngeluarin ini angin yang dari tangki yang belum ada. Jadi teman-teman kalau bikin, seharusnya kita bikin valve sendiri supaya angin yang di dalam tangki bisa keluar. Contohnya kalau saya pribadi mungkin ditaruh selang lagi di sini, jadi kalau intake dari kompresor saya tutup, saya bisa ngeluarin dari tangki sebelah sini, atau mungkin cari jalan lain untuk relief valve-nya. Jadi yang kedua, regulator ini water trap untuk memisahkan angin sama air ya. Kadang angin dari kompresor itu mengandung air, jadi untuk ini water trap filter untuk memisahkan kontaminasi air dari angin yang dari kompresor. Dia sering ketap, cuma ternyata kadang baut tapnya di sini dia macet, jadi airnya nggak keluar. Terus ada dia nandon di sini karena ininya macet, akhirnya nggak keluar, yang membuat pasir di dalam tangki itu basah dan bikin mampet, menggumpal pasirnya. Itu yang sering terjadi masalahnya. Terus masalahnya lagi ada di keran. Jadi keran yang paling boros ya, yang paling boros dipakai tuh yang bawah, yang sering rusak karena dia ketekan pasir ya, jalannya pasir, jadi kadang sering macet yang ada di keran sebelah sini. Jadi teman-teman kalau punya berminat pengen pakai tangki pasir, ini kerannya harus double. Sewaktu-waktu saat kerja, terus ini dol atau rusak ya, nggak bisa puntir, kita sudah punya cadangan. Jadi nggak harus keluar dulu beli keran ini. Kalau pakai tangki pasir yang sering aus tuh,
selangnya ke nozzle. Jadi selang ini ke nozzle, ini kegerus biasanya karena terlalu banyak tekukan ya, entah itu dari atas ke bawah atau ke samping. Jadi tekukan gini kadang dia bikin selang ini kegerus bagian luarnya, akhirnya jebol terus kepotong. Tuh, itu kekurangannya. Untungnya kalau kita pakai tangki pasir, kita pakai pressernya lebih turunnya lebih lambat. Jadi 60 ke 40 PSI itu paling bisa dipakai kalau 3 HP buat saya antara 4 menit ya, selebihnya dia drop lagi. Tapi durasi 4 menit bagi saya untuk bersihin di tempat-tempat yang sulit, sirip-sirip dalam ya sangat membantu lah, lumayan bantu. Tapi yang lebih efisien lagi kalau kompresornya 5 HP ke atas ya. Nanti saya pasangkan dengan kabinet sunblast, kabinetnya yang dari awal video tadi. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support dan subscribe-nya. Jika ada saran, kritik, atau pertanyaan silahkan tulis kolom komentar ya. Terima kasih semua.